Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat guru kita Ustadz Haji Dadi Supriyadi SAG, yang kami hormati Ketua PKK RW 06 Ibu Hajah Listinia, yang kami hormati sebenarnya Hajah Tuti Ilmiah Ketua MTA Ranting Tebet Barat, ini juga berkenan hadir, mungkin agak siang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semuanya dapat hadir pada hari ini untuk belajar muhasabah diri dan sekaligus tawakufan atau penutupan pengajian sementara di Musala Syiar Muslimin yang kita cintai. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu selaku umatnya diberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita semua tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya secara pribadi selaku Ketua Majelis Taklim Firqon Tunisa memohon maaf atas kesalahan perkataan dan perbuatan saya selama kita bersama-sama, dan tak lupa saya pun banyak berterima kasih kepada para donatur dan pengurus taklim sehingga pengajian ini dapat berjalan dengan baik tiap bulannya. Terima kasih juga kepada guru kita Ustadz Dadi Supriyadi SAG. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita dan menjadikan kita istiqomah. Terima kasih juga saya ucapkan yang tak terhingga kepada Bapak Ius selaku RT 11 ya, yang telah siapkan musola ini untuk pengajian MT Firqon Tunisa, dan Pak Ipul yang selalu direpotkan dan memberikan yang terbaik. Insya Allah, Allah yang akan membalas kebaikan Pak Ius dan Pak Ipul dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Pak Ius dan Pak Ipul sekeluarga. Selanjutnya kami pun banyak terima kasih kepada semua jamaah atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan pengajian rutin ini. Kami berharap agar pengajian rutin ini dapat terus terbina demi tetap terlaksana silaturahmi guna menyegarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan kita agar dapat menjalani hidup dan kehidupan ini pada jalan Allah yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz dilanjut kajian dan doa nanti, dan sekalian nanti bermaaf-maafan dan foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tadi disebut, yang saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadiruna ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat, panca indera kita sempurna, sehingga alhamdulillah kita sudah sampai di umur kita sudah sampai di tahun 2026. Bulan Januari kali ini, tahun ini bertepatan dengan bulan Rajab. Ya. Kalau sudah bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban, berarti kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi tema kita 3 aja sekarang. Ya. Tapi poinnya adalah persiapan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kita harus memperbanyak tadarus. Ya. Tadarus sudah saya sampaikan bahwa tilawah dengan tadarus itu berbeda. Hari ini akan kita kupas bagaimana caranya pada saat di bulan Ramadan kita mendapat petunjuk Allah. Ya, tidak hanya sebatas mendapat pahala membaca, tapi juga mendapat petunjuk Allah, sehingga petunjuk Allah yang kita pahami di dalam Al-Quran setelah kita bertadarus ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita awali silaturahim ini dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk yang selalu menggoda manusia, mengajak manusia untuk berselisih, bermusuhan, menanamkan ke dalam hati manusia sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, kikir, serakah, dan sebagainya. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warubun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, boleh disebutkan namanya, Bu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya jadi sabab Allah sucikan jiwanya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, segala hajat, doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga ibu bapak kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, yang pernah berjasa dalam hidup kita, pada pahlawan bangsa yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan tempat yang layak dan baik di Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit kita bahas tentang Rajab dulu ya. Karena Allahumma barik lana
fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Di bulan Rajab ada peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa gitu. Di mana Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan. Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan. Nah, berita Isra, berita tentang Isra ada di surat 17 ayat 1. Nah, boleh dah. Ini berita tentang Isra ya. Atau dalil tentang Isra di surat 17 Al-Isra ayat 1. Ya, mangga. Ada? Mangga. Ada, Bu? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Bu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Nah, sebentar, Bu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, jadi Isra itu adalah perjalanan apa, Bu? Perjalanan darat, perjalanan bumi. Nabi berjalan dari mana? Masjidil Haram di di Jazirah Arab, di Saudi Arabia, ya, di Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, ini adalah merupakan ayat-ayat Allah. Ini merupakan kebesaran Allah. Itu Isra ya. Jadi Isra itu artinya diperjalankan, ya, diperjalankan. Jadi Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau dalil tentang Isra jelas ya. Kalau dalil tentang Isra jelas, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jelas tuh. Nah, tapi kalau dalil tentang Mi'raj, ya, tidak spesifik seperti dalil tentang Isra. Kan tidak ada ayat yang menjelaskan Maha suci Allah atau Subhanalladzi asra Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kan nggak ada. Ya, nggak ada konteks ayatnya seperti itu. Tapi isyarat bahwa Nabi Muhammad pernah Mi'raj itu ada isyaratnya. Isyaratnya ada. Ya, kan Mi'raj itu Nabi Muhammad berjalan dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, berarti kalau begitu Nabi Muhammad pernah ke Sidratul Muntaha nggak? Nah, kalau Nabi Muhammad pernah ke Sidratul Muntaha, itu ada di dalam Al-Quran, dijelaskan. Ya. Jadi kalau ayat spesifik seperti Isra nggak ada. Ya. Tapi kalau isyarat bahwa Nabi Muhammad pernah ke Sidratul Muntaha ada. Ya, di surat 53 An-Najm ayatnya agak banyak ya. Surat 53 dari ayat 9 dah. 9 sampai 14. Karena ayatnya agak banyak, terjemahnya aja ya. Bacanya.
Karena hari ini kita paket nih dari Rajab, Sa'ban sampai Ramadan pembahasannya. Ya. Silakan. 53 dari ayat 9, Bu. Ya. Ya, 9 sampai 14. An-Najm ya. Oh, iya. Sehingga jarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Ya, betul. Betul. Jadi gini, Bu. Di surat An-Najm ayat 9 sampai 14 ini ya cerita tentang Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu. Ya. Pertama kali Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Terusin dulu, Bu. Bentar. Lalu dia, Jibril, menyampaikan wahyu kepada hambanya, Nabi Muhammad, Ya. apa yang dia wahyukan. Ya. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Apakah kamu, kaum musyrikin Makkah, hendak membantah Nabi Muhammad tentang apa yang dilihatnya itu, Jibril? Sungguh dia, Nabi Muhammad, benar-benar telah melihatnya dalam rupa asli pada waktu yang lain. Nah, Yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Yaitu ketika di mana, Bu? Sidratul Di Muntaha. Sidratul Muntaha. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah bertemu dengan malaikat Jibril dengan rupanya yang asli 2 kali di ayat itu. Ya. Satu di Gua Hira ketika pertama kali mendapat apa? Wahyu. Yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Gitu. Nah, jadi malaikat Jibril ya mendatangi Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril dengan rupanya yang asli malaikat Jibril. Satu pada saat apa? Mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Yang kedua pada saat apa? Pada saat di Sidratul Muntaha. Nah, dalam riwayat Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha ketika apa? Ketika Mi'raj. Nah, gitu. Jadi ini isyarat bahwa ayat yang menjelaskan tentang Mi'raj. Ya, jadi kalau Mi'raj perjalanan langit gitu. Kalau Isra perjalanan apa, Bu? Bumi. Ya, kalau Isra perjalanan jasmani, ya, kalau Mi'raj perjalanan apa? Ruhani. Makanya sholat itu harus 2. Harus sholat jasmani dan ruhani. Gitu. Ya, jadi jasadnya sholat, jiwanya pun sholat. Oh iya. Jadi sholat itu harus 2, jasmani, ruhani. Ya, jasmani syariatnya, ruhani ya. Kenapa Allah memerintahkan dia sholat? Kan itu harus tahu. Gitu, Bu. Nah, itu Mi'raj. Jadi Mi'raj ya di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad berjumpa dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Kemudian mendapat perintah apa, Bu? Perintah apa? Sholat. Perintah apa? Sholat. Perintah sholat 5 waktu. Jadi ada 5 waktunya. Ya, jadi tidak hanya perintah sholat, tapi juga perintah sholat 5 waktu. Nah, itu yang membedakan sholat dengan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena perintah sholat tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad. Kepada nabi sebelumnya juga ada nggak perintah sholat? Contoh misalnya, nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi siapa, Bu? Nabi Isa. Nabi Isa mendapat perintah sholat nggak? Iya. Halo? Iya. Nabi Isa mendapat perintah sholat nggak? Mendapat. Nah, coba cek ayatnya. Ya, biar nggak ngarang. Ya. 19, surat Maryam, ayat 31. Ya, kalau dengan saya nggak boleh ngarang. 19 ayat 31. 19:31. Mangga, Bu. Terjemahnya aja, Ustadz. Boleh. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat
serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Si aku di sini siapa, Bu? Kan Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Allah memerintahkan kepadaku, kata Nabi Isa, untuk apa? Sholat. Untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi ternyata Nabi Isa juga mendapat perintah sholat nggak? Halo? Nabi Isa mendapat perintah sholat nggak? Mendapat. Kata siapa? Surat berapa ayat berapa? 31. Maryam ayat 31. Kok ibu tahu? Ini baru saja dibaca. Terus bedanya sholat Nabi Musa, maaf Nabi Isa dengan Nabi Muhammad apa tadi? Kalau Nabi Muhammad sholatnya 5 waktu, gitu Bu. Ya. Nah pertanyaannya apakah hanya Nabi Isa, Nabi Muhammad aja yang dapat perintah sholat? Tidak. Nabi-nabi sebelumnya juga ada perintah sholat. Contoh perintah sholat, kepada Allah memerintahkan sholat kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nih Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat di surat 20, surat Toha. Ya. Agak panjang juga ayatnya, agak banyak maksudnya. Dari ayat 9 juga deh. 9 sampai ayat 14 juga. Tadi An-Najm 9:14. Sekarang surat 20, surat Toha, ayat 9 sampai 14. Silakan. Ini Mangga. terjemahannya. Sok, Neng. Langsung terjemahan, Pak. Nggak apa-apa. Terjemahnya nggak apa-apa. Terjemahannya. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api lalu berkata ia kepada keluarganya, tinggal Allah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nah, sebentar. Ceritanya gini ya. Nabi Musa itu kan dipelihara oleh siapa? Oleh istrinya Fir'aun. Tinggal di istana Fir'aun. Nah, setelah dewasa, Nabi Isa suka jalan-jalan nih. Nabi Musa ya maaf. Nah, suatu saat Nabi Musa melihat orang Mesir sedang menganiaya orang Bani Israel. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa membela orang Bani Israel. Timbullah perkelahian antara Nabi Musa dengan orang Mesir. Nah, kemudian dari perkelahian itu akhirnya apa? Orang Mesir terbunuh. Ya, orang Mesir terbunuh. Nah, kemudian Nabi Musa kan takut. Ya, kenapa dia sudah membunuh orang Mesir? Dan diberitakan bahwa Fir'aun marah kemudian mau menangkapnya. Nabi Musa lari lah. Nah, dalam pelarian kemudian ya di suatu tempat dia melihat dua anak gadis sedang mengembala ternaknya. Nah, tapi di situ juga banyak pengembala yang lain. Nah, si gadis ini di pinggir aja. Kenapa? Dia menunggu kesempatan untuk meminumkan ternaknya. Akhirnya ditolong oleh Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa menolong memberikan minum ternak si dua gadis tadi, nah kemudian si dua gadis tadi minta kepada ayahnya supaya Nabi Musa diperkerjakan. Nah, ternyata bapaknya si dua gadis tadi siapa? Nabi Syuaib alaihi salam. Ceritanya gitu, Bu. Ya, nah ternyata Nabi Musa ketika dipanggil Nabi Syuaib tidak hanya dipekerjakan, juga dinikahkan dengan salah satu putrinya tadi. Ya, dinikahkan. Maharnya Nabi Musa kerja selama 10 tahun tidak digaji. Pak, kerja 10 tahun tidak digaji, mau nggak? Ini sama mertua dikasih kerjaan, mau nggak? Nah, setelah 10 tahun Nabi Musa kemudian kembali ke Mesir. Nah, baru ada peristiwa ini. Ya, di suatu malam di perjalanan Nabi Musa melihat api. Udah, kamu tinggal di sini, Cici, ya. Nanti saya akan mengambil api, siapa tahu aku dapat petunjuk di situ. Kenapa? Kalau ada api berarti ada orang di situ. Ternyata di situ api bukan sembarang api, ya. Terusin, Neng. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua teromahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci." Nah, jadi Nabi Musa dipanggil, "Hai Musa, aku Tuhanmu. Lepaskan terompahmu." Terompah itu apa sih, Bu?
alas kaki, sendal. Kenapa? Karena kamu berada di tempat suci. Nah pertanyaannya apakah trompa itu betul-betul trompa, Bu? Kalau ibu sekarang buka sendal, kenapa? Kenapa buka sendal? Ini karpet, ya, ini keramik, betul nggak, Bu? Kalau dipakai sendalnya kotor. Nah pada saat itu Nabi Musa kira-kira lembah suci tuanya keramik, keramik atau karpet? Tidak, tanah. Jadi mohon maaf, itu perumpamaan. Trompa di situ bukan perumpamaan, bukan betul-betul trompa. Jadi kalau kita berada di tempat yang suci harus melepaskan apa, Bu? Sandal. Kalau di tempat yang suci harus melepaskan apa? Alas kaki. Melepaskan ego dan sombong. Jadi trompa itu apa, Bu? Ego dan sombong, lepaskan. Nah kadang-kadang mohon maaf kita berada di tempat yang suci, ego dan sombong kita bawa. Lepasin tuh ego dan sombongnya. Musola tempat suci, ego sombong kita lepasin. Sehingga apa? Di tempat ini tidak ada perselisihan. Masjid tempat suci, lepasin ego dan sombong. Nah kadang-kadang mohon maaf, di masjid aja tempat suci, ego dan sombong dibawa. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Sering terjadi begitu nggak? Gara-gara apa? Ke masjid pakai trompa. Ya. Kita nggak bahas ini. Nah, terusin, Neng. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Aku telah memilih kamu, kata Allah. Hei Musa. Jadi Allah memilih Nabi Musa sebagai apa? Nabi dan Rasul. Jadi ketika di Gunung Tursina ini, pertama kali Nabi Musa mendapat apa? Wahyu. Berarti diangkat jadi Nabi dan Rasul. Apa yang Allah wahyukan pada Nabi Musa? Terusin. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah gitu. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bu. Jadi Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, perintah apa? Perintah sholat. Kalau Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu, perintah apa, Bu? Perintah baca, Iqra. Kalau Nabi Musa, perintah sholat. Kalau Nabi Adam, perintah apa, Bu? Kalau Adam perintah makan. Adam, tinggal kamu di surga, makan apapun yang ada di dalamnya, gitu nggak? Iya. Jadi Nabi Adam pertama kali mendapat perintah apa? Makan. Kenapa perintah makan? Karena mohon maaf, ya tubuh kita ini, kita hidup kenapa? Karena ada makanan. Jadi jasad kita terbentuk dari makanan. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Gara-gara salah makan Nabi Adam dihukum oleh Allah. Betul nggak, Bu? Iya. Nabi Adam diturunin dari surga gara-gara apa? Kan bukan gara-gara membunuh, bukan gara-gara berzina, bukan gara-gara korupsi, tapi apa, Bu? Gara-gara salah makan. Kan melanggar makanan, ya, melanggar aturan Allah. Itu makanan nggak boleh dimakan juga sama dia. Kan gitu, Bu. Nah, yang menarik di sini, Bu, kepada Nabi Musa perintah apa? Sholat. Makanya mohon maaf, dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad begitu dapat perintah sholat 50 waktu, ketika berjumpa dengan Nabi Musa, gimana kata Nabi Musa? Kan Nabi Musa kan yang berperan di situ. Muhammad, umatmu nggak bakal sanggup 50 waktu sholatnya. Udah balik lagi ke sana. Ya, minta sama Allah supaya dikurangi. Akhirnya katanya bolak-balik, akhirnya tinggal 5. Gitu nggak, Bu? Wallahu alam, cerita itu ada di mana saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas Quran nggak ada. Hadis juga riwayat juga nggak pernah saya baca. Artinya belum pernah saya baca. Tapi kan cerita itu kan sudah diyakini oleh umat Islam. Nah pertanyaannya kenapa Nabi Musa? Jadi ada dua nih yang saling berkaitan nih antara wahyu yang Allah wahyukan pada Nabi Musa dan pada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad perintah apa tadi? Baca. Kalau Nabi Musa perintah apa? Sholat. Makanya sholat dan baca Quran nggak bisa dipisah. Halo? Sholat dan baca Quran nggak bisa dipisah, Bu.
Ini ayatnya, surat 29 ayat 45. Ini kemarin sudah kita bahas ini. Sudah kita baca maksudnya. Boleh ini baca Arabnya deh. Nah pendek. 29 Al-Ankabut ayat 45. 29 Al-Ankabut ayat 45. Ada? Ayat berapa? 45. Ayat 45. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal Ayat kitab 29. wa Surat aqimis 29. shalah inna Ayat sholata tanha anil fahsya'i wal munkar Wala zikro zikrullahil akbar. akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya? Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah kenapa Bu? Perintahnya dua dirangkai ini. Yang dirangkai perintah apa saja? Perintah membaca Al-Quran dan perintah apa? Sholat. Sholat. Nabi Muhammad pertama kali mendapat perintah apa? Baca Quran, baca. Kalau Nabi Musa pertama kali mendapat perintah apa? Sholat. Makanya nggak bisa dipisah. Jadi yang wajib tidak hanya sholat, baca Quran juga sholat. Maaf, baca Quran juga wajib nggak? Wajib. Ya, maka pada saat sholat, salah satu rukun sholat apa Bu? Salah satu rukun sholat apa? Baca Al-Fatihah. Quran bukan? Itu umul Quran. Dan disunahkan kita membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Maka ketika ada panggilan Allahu Akbar, panggilan azan, itu tidak hanya panggilan sholat, juga panggilan apa? Panggilan baca Quran. Betul nggak? Setiap rakaat wajib baca Fatihah nggak Bu? Wajib. Kalau salah satu rakaat tidak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Kan tidak memenuhi rukun gitu. Ya, namanya Rajab, Ramadan, ya kan? Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu di mana Bu? Di bulan Ramadan. Perintah sholatnya kapan? Rajab. Tuh, nyambung ini. Nah kembali Rajab dulu, selesaikan dulu Bu. Ya. Jadi kita sudah tahu sekarang Bu, ternyata Nabi Muhammad tuh ketika Mi'raj itu mendapat perintah siapa? Maaf, perintah apa? Sholat lima waktu. Kenapa? Karena perintah sholat sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Bahkan saya pernah baca ayatnya bahwa Nabi Idris pun ada perintah sholat. Ya, kita nggak bahas itu dulu. Nah, Allah memerintahkan kita sholat supaya apa Bu? Kan tadi kata Allah pada Nabi Musa, wa aqimi sholat li zikri. Maka didirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, jadi sholat 5 waktu itu sistem agar apa? Agar kita bisa memelihara zikir kita. Bu, zikir itu ibaratnya oksigen kalau dalam kan gini ya. Makanan kita tuh ada dua, ada makanan jasmani, ada makanan ruhani. Makanan jasmani apa? Makanan nih. Jasmani ini makanan Bu. Makanan ruhaninya apa? Ilmu. Kalau ini makanan jasmani, ilmu makanan ruhani. Ya. Terus apalagi makanan jasmani? Air. Ya, ini air itu makanan jasmani. Nah, kalau makanan ruhaninya apa? Makanan ruhaninya adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an itu ibaratnya air. Kenapa? Dengan membaca Al-Qur'an akan tumbuh iman. Kenapa? Dengan membaca Quran akan tumbuh kesadaran. Nah, kesadaran itulah wujud daripada iman. Gitu Bu. Ya, habis makan kalau nggak minum enak nggak Bu? Halo? Habis makan nggak minum enak nggak? Nggak enak. Habis makan wajib apa? Wajib minum. Ya, manusia bisa nggak hidup tanpa makanan? Nggak bisa. Manusia bisa nggak hidup tanpa air? Nggak bisa. Satu lagi, makanan jasad apa? Oksigen. Betul nggak Bu? Bisa nggak manusia hidup tanpa oksigen, tanpa udara? Nggak bisa. Bu, apakah setiap hari apakah setiap saat kita minum?
Kan enggak. Apakah setiap saat kita makan? Kan enggak. Tapi kalau oksigen setiap saat harus menghirup oksigen enggak, Bu? Bahkan pada saat tidur juga harus menghirup oksigen enggak? Nah, zikir itu ibaratnya oksigen yang harus kita hirup terus-menerus. Lagi tidur juga harus apa? Harus menghirup oksigen. Gak ada istirahatnya. Tapi kalau minum dan makan, lagi tidur masa minum juga. Lagi tidur masa makan juga. Kan enggak. Nah, jadi kata Allah, wa aqimi sholat di zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, zikir itu ibaratnya apa, Bu? Oksigen. Setiap saat kita harus zikir. Makanya kita apa? Terus diingatkan dengan apa? Dengan sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya tetap ingat Allah. Gitu, Bu. Ya, wa aqimi sholat li zikri. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ingat Allah, apa yang Ibu ingat? Kan tadi wa aqimi sholat zikri, maka dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ketika Ibu ingat Allah, apa yang Ibu ingat? Apa yang Ibu ingat kita ingat Allah? Ah, gini aja. Zikir kan ada 3 ya. Zikir ada 3. 1 zikir lisan. Zikir apa, Bu? Lisan. Yang kedua zikir apa? Hati. Yang ketiga zikir perbuatan. Apa zikir lisan? Zikir lisan itu tadi sholat 5 waktu. Ya, kita menghadap ke kiblat, ya, dalam keadaan suci dari hadas, bersih pakaian, tempat dan apa? Dan apa? Bersih tempat, pakaian dan pakaiannya dan tempatnya bersih. Kemudian sudah cukup umur, sudah datang waktu sholat, kemudian menghadap kiblat, teriak Allahu Akbar. 13 rukunya kita laksanakan, syaratnya kita penuhi. Itu zikir lisan. Sholat jasmani namanya, Bu. Halo? Itu sholat jasmani. Ya. Nah, kalau zikir hati apa, Bu? Zikir hati gimana? Zikir hati. Kita nggak ngomong, tapi di hati ngomong ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir hati bukan? Bukan, cuma zikir lisan, cuma ngomongnya di hati. Itu mah bukan zikir hati, itu mah zikir lisan. Nah, kalau zikir hati, begini Bu, nih zikir hati nih ya. Kita lihat surat 2 ayat 186. Surat 2 ayat 186. Surat 2 186. Silakan. Ada? Boleh baca ayatnya, boleh baca Arabnya, boleh. Atau kalau nggak baca Arabnya, baca terjemahnya juga nggak apa-apa. Apa? Baca terjemahnya aja nggak apa-apa. Hambamu Ya. dan 186. ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi. Janganlah kamu mendekatinya. Hendaklah kamu melaksanakan perintahku. Gini, Bu. Kan tadi kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku adalah dekat. Allah dekat nggak, Bu? Allah dekat nggak? Dekat. Nah, Allah sedekat apa? Allah itu dekatnya segimana, Ibu? Gitu ya. Ini jawabannya surat 50 ayat 16. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawab aku adalah dekat. Jadi Allah itu dekat nggak? Jadi yang mengatakan Allah dekat siapa? Allah sendiri. Cuma sedekat apa sih Allah itu, kan gitu? Surat 50 ayat 16. 50 ayat 16. Surat 50 ayat 16. Dan sesungguhnya Ya. Betul. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat
kepadanya daripada urat lehernya. Kami lebih dekat kepadanya daripada apa? Urat leher. Urat lehernya. Jadi Allah tuh lebih dekat daripada apa? Urat leher. Bu, kalau urat leher, urat apa, Bu? Urat kehidupan. Kehidupan. Jadi kalau begitu Allah tuh sangat-sangat dekat nggak? Sangat. Halo? Allah tuh sangat-sangat dekat nggak? Sangat. Nah pertanyaannya di hati dan pikiran kita tuh tumbuh nggak itu? Enggak. Itu zikir hati itu, Bu. Jadi zikir hati itu merasa selalu diawasi oleh siapa? Allah. Kan Allahnya sangat-sangat dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada apa? Urat leher. Kita mau waktu tidur nggak tahu apa-apa, Allah mah tahu. Betul nggak, Bu? Betul. Waktu tidur kita tahu apa? Kita sedang tidur, maling masuk aja kita nggak tahu. Betul nggak, Bu? Betul. Tapi walaupun pun kita sedang tidur, Allah tahu nggak yang terjadi? Tahu. Iya, Bu. Allah tahu. Jadi zikir hati itu selalu diawasi oleh siapa? Allah. Allah hadir di mana, Bu? Di hati dan pikiran. Itu zikir hati namanya. Kenapa? Yang harus kita yakini bahwa kita lihat surah 57 ayat 4. 57 ayat 4. Surah 57 ayat 4. Ayo. Mangga. Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Ya, ayat 4. Silakan. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yallizu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. dia bersamamu di mana, Bu? Di mana saja kamu berada. Jadi Allah ada di mana? Selalu. Gitu. Nah, ayat itu tidak hanya sebatas hafalan. Harus ada di mana? Di hati dan pikiran. Jadi nggak ada sedikit pun perbuatan kita yang luput dari pengetahuan Allah. Di rumah Allah ada nggak, Bu? Ada. Tapi kalau lagi kesel sama suami kan ibu marah sama suami. Allahnya di mana? Di jalan ada Allah nggak? Jalan ibu terhalang, ibu kan marah. Terus Allahnya di mana? Halo? Dimanapun ada Allah nggak? Subhanallah. Itu harus jadi sebuah keyakinan. Itu namanya zikir hati. Kita selalu diawasi oleh siapa? Allah. Itu zikir hati itu. Nah, orang bukan salah memahami. Dikira kalau misalkan di hati kita Allah itu bukan zikir hati, bukan zikir lisan. Cuma ngomongnya di mana, Bu? Di hati. Nyebutnya di hati gitu doang. Kalau zikir hati mah sebuah keyakinan, kita merasa selalu diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, itu zikir hati. Kalau zikir perbuatan apa, Bu? Sholat. Kalau zikir sholat itu zikir lisan, Bu. Kalau zikir perbuatan apa? Ya, Gini misalnya, misalnya gini. Itu ya, Ustaz. Saya kemanapun pergi selalu diikuti oleh istri saya. Saya kerja, istri saya ngikut. Gitu nggak, Bu? Saya ke pasar, istri saya ngikut. Saya ke sawah, istri saya ngikut. Pendek kata, kemanapun saya pergi selalu diawasi oleh siapa? Istri saya. Kira-kira saya selingkuh nggak, Bu? Enggak lah, kenapa diawasi terus Mbak istri? Gitu kan? Oh iya, gimana selingkuh? Gak ada kesempatan. Kenapa? Ayo dimonitor terus gitu. Kemanapun saya pergi selalu diikuti. Nggak mungkin saya selingkuh.
Oh, gitu. Kenapa? Karena selalu diawasi, diperhatikan oleh siapa? Oleh istri saya. Nah begitu pun orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah kan nggak mungkin berbuat maksiat. Makanya intinya sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kata dia sudah dibaca. Uslu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ya, bacalah apa yang diwahyukan padamu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Itu kamu, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholat, jika perbuatan itu tuh Bu, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Di rumah ada Allah, di pasar ada Allah, di kantor ada Allah, di mana-mana ada Allah. Sehingga apa? Dia tidak mungkin dia berbuat kemungkaran. Itu zikir apa Bu? Itu zikir perbuatan. Nah orang yang zikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan, itu orang yang sholat. Sholat jasmani, sholat ruhani, Isra, Mi'raj. Itu Bu. Dan itu yang disebut dengan husu. Husu itu jasadnya sholat, jiwanya sholat. Kadang-kadang yang sholat kan cuma jasadnya aja. Allahu Akbar. Jiwanya mah nggak sholat. Hati dan pikiran mah nggak sholat. Jasadnya sholat. Allahu Akbar. Jiwanya apa? Sabtu besok cucu datang nih. Cucu datang. Masak apa ya? Ya masak apa? Jasadnya masa sholat, mau nyembah sholat Al-Fatihah, tapi hati pikirannya apa? Merencanakan mau masak apa, Bu? Ya. Begitu ruku, Allahu Akbar, masak daging ayam, udah bosen. Ikan aja ikan dah. Udah cucu pintar gitu, Bu. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang lupa rokaat sholat. Kenapa? Karena lagi sholat mikirin masya. Cucu mau datang. Itu yang sholat apa? Yang sholat jasadnya aja, jiwanya nggak sholat. Makanya yang disebut dengan husu apa? Jasadnya sholat, jiwanya sholat. Zikirnya 3. Zikir perbuatan, zikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan. Dampaknya kemana? Dampaknya ke akhlak. Gitu. Makanya wa aqimi sholat di zikri, kata Allah, dirikan sholat untuk mengingat aku. Itu. Kadang-kadang kita lagi sholat aja kita gosip kok, ngomongin orang. Iya, cuma ngomongin orangnya di dalam diri sendiri, ngomongin sendiri. Sholat berjamaah, Allahu Akbar, imamnya kurang pas, kan diomongin dalam hati, gimana sih imam? Masa bacanya kayak gini? Ya. Betul nggak Bu? Ini DKM parah ini yang kayak gini jadi imam ini. Oh, akhirnya apa? Gosip tuh Bu, mohon maaf. Sudahlah, kalau sudah jadi makmum, siapapun imamnya itulah imam gitu. Ikutin, nggak usah diomongin. Itu. Apalagi kalau apa? Kalau lagi taraweh, bacaan imamnya panjang kan enak gitu. Ya. Tiba-tiba bacaannya panjang, nyesel nih. Taraweh di sini nyesel. Besok jangan di sini lagi dah. Gitu. Pindah dia pindah masjid gitu Bu. Kenapa di musola ini bacanya panjang. Pindah. Rupanya imam yang di musola tuh besoknya pindah di sana. Ya nggak panjang lagi urusan. Ya, ini mohon maaf. Jadi jasmaninya sholat, ruhaninya pun sholat itu husu namanya. Jadi husu itu apa Bu? Antara jasad dengan jiwa mengerjakan pekerjaan yang sama. Itu husu namanya. Itulah zikir apa Bu? Zikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan. Itu. Nah, itu salah satu akimi sholat li zikri. Nah, jadi wujudnya apa zikir perbuatan apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang sholat mungkin nggak korupsi? Nggak mungkin lah. Orang sholat mungkin nggak merugikan orang lain? Tidak. Nggak mungkin lah. Tapi kenyataannya ada nggak orang rajin sholat ya secara jasmani, secara ritual, tapi korupsi ada nggak? Ah, mohon maaf. Ini mah contoh. Berarti dia sholatnya hanya apa? Ritual aja. Sholatnya hanya jasmani aja. Ya, dia hanya Isra tapi nggak Mi'raj. Gitu Bu. Ya, jadi makanya ada ulama yang mengatakan bahwa sholat itu adalah Mi'rajnya orang yang beriman. Kita nggak mungkin bisa Mi'raj seperti Nabi. Berjumpa langsung dengan siapa? Allah. Tapi hari-hari kan bisa Mi'raj. Dan apa? Dengan sholat. Artinya sholat, Mi'raj itu kan berjumpa dengan Allah. Dulu Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kan kita nggak mungkin ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Nggak tahu jalannya.
Saya nggak tahu jalannya. Yang kedua, kendaraannya apa? Nabi Muhammad dapat kendaraan apa namanya? Buruk. Betul nggak, Bu? Buruk itu barkun, itu artinya kilat, Bu. Cepat larinya gitu. Tapi jangan dibayangkan seperti gambar-gambar poster yang sering dulu, zaman dulu kan ada poster. Ya buruk itu apa? Badannya kuda yang ada sayapnya, kemudian wajahnya wanita cantik. Itu pelecehan, maaf, Bu. Betul nggak, Bu? Iya betul. Ya kalau mau kuda-kuda aja, wajah kuda. Nggak, kamu ngapain? Wajah wanita cantik gitu, Bu. Itu bukan begitu, Bu. Jadi buruk itu barkun namanya. Barkun itu artinya kilat. Jadi kendaraan yang sangat cepat. Barkun namanya. Nah, Bu, Nabi Muhammad dulu berjumpa dengan Allah naik buruk. Kilat. Nah, sekarang mohon maaf. Ibu bisa nggak naik buruk sekarang? Enggak. Nah, sekarang gini, Bu. Yang cepatnya apa yang cepat nih? Yang cepat kan pikiran kita. Iya betul. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang mohon maaf. Ibu bisa nggak? Ibu bisa nggak sekarang membayangkan Masjidil Haram seperti apa? Bisa. Bisa. Butuh berapa detik? Cepat kan? Jadi kita bisa mi'raj dengan Allah tidak seperti Nabi, tapi apa? Lewat hati dan pikiran. Itu yang disebut dengan mengingat Allah. Dampaknya kemana? Dampaknya ke inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, nah, sekarang perbuatan nahi munkar apa nih, ya? Perbuatan ingkar apa yang harus kita jauhi? Kan kata ya, inna sholata tanha anil fahsya, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. 3 perbuatan keji munkar yang kalau kita bisa menghindarinya, insya Allah, Bu, hidup kita akan baik. Bangsa kita pun akan baik. 3 aja. Kan tadi sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. 3 perbuatan munkar kita tinggalkan, kita hindari, aman hidup ini. Ya, tapi memang nggak mudah. Kita lihat surat 11 ayat 85. Surah 11 ayat 85. Surah 11 ayat 85. Silakan. 11:85. Waya kaumi aupul mil. Hai kaumku, kata Nabi Soleh. Oh, harus Terusin. ini. Dan yang 85 kan? Kayak kata Nabi Dan Su'aib berkata, Su'aib hai berkata, kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. 3 aja, Bu. Perbuatan keji dan munkar yang bisa yang kita tinggalkan 3 aja. 1 apa? Cukup tekanlah takaran dan timbangan. Kalau mengurangi timbangan apa namanya? Curang. 1, tidak boleh curang. Bu, kalau tidak curang berarti apa? Jujur. Betul nggak, Bu? Kalau tidak curang berarti apa? Jujur. 1, perbuatan keji, perbuatan munkar yang tidak boleh kita kerjakan apa? Perbuatan curang. Yang kedua apa? Merugikan hak orang lain. Halo? Kalau orang tidak merugikan orang lain, berarti apa? Dia ingin bermanfaat bagi orang lain. Betul nggak, Bu? Betul. Khairunas wa anfa'uhum linas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Tuh. 1, jujur, tidak curang. Yang kedua apa? Bermanfaat bagi orang lain, tidak ingin merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan berbuat kerusakan. Kalau tidak berbuat kerusakan berarti dia memperbaiki, dia membangun. Betul nggak, Bu? 3 aja. 1, jujur. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, ingin selalu membangun, ingin memperbaiki. Beres nggak, Bu? Beres. Minimalnya apa? Kalau kita tidak bisa membangun, ya jangan merusak. Kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan merugikan orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat jujur, jangan curang. Minimalnya kan itu. 3 ini, mohon maaf, wujud daripada sholat beres di negara.
Halo? Kenapa kemarin di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh terjadi bencana yang luar biasa? Kenapa? Terjadi kerusakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak jujur, yang selalu ingin merugikan orang lain. Subhanallah. Nah, wujud sholat itu sesungguhnya. Jadi kalau orang benar-benar sholat, beres nggak kira-kira, Bu? Beres. Apa wujud sholatnya? Itu 3 aja, jangan banyak-banyak, 3 aja. Subhanallah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat jasmani, ritual, sholat 5 waktu mah udah hatam kita, Bu. Subhanallah. Betul nggak? Zuhur, sholat langsung. Asar, sholat. Tidak pernah ketinggalan. Ya. Artinya apa? Zikir lisannya sudah apa? Sudah lulus. Tinggal apa? Tinggal meningkatkan zikir apa, Bu? Hati dan perbuatan. Zikir hati, merasa selalu diawasi oleh siapa, Bu? Allah. Iya, subhanallah. Iya, Bu. Ya, di mana-mana ada Allah. Ya, jalan kita terhalang memarah. Iya, ya Allah. Iya, Bu. Ya. Jangankan itu, Bu, mohon maaf. Nah, makanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ya. Saya kan ketua MUI desa. Desanya kecil ngomongnya. Ketua MUI apa, Bu? Desa. Jadi walaupun desa, tapi kan ketua aja, enggak apa-apa. Gara-gara jadi ketua MUI desa, apa yang terjadi, Bu? Kalau ada masalah nggak jadi marah, kenapa malu? Masa ketua MUI ngajak berantem? Enggak jadi. Aja kita kalah. Ya Allah ya Rabbana. Ya. Itu aja udah luar biasa. Gara-gara itu. Nah, kembali. Ya, itu adalah wujud daripada apa? Sholat. Nah, cuma sekali lagi, ya, sholat dengan baca Quran nggak bisa dipisah. Jadi sesungguhnya ketika ada panggilan azan, itu tidak hanya panggilan apa, Bu? Sholat, juga panggilan tadarus. Itu satu, itu, Bu. Paham sampai sini? Nah, kan saya jelaskan tadi, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukti bahwa bukti kita mengingat Allah tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu buktinya. Kan begini, mohon maaf, Bu. Nabi yang pertama kali berbuat dosa siapa? Nabi Adam. Dosanya apa? Salah makan kan? Gara-gara salah makan. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Adam kok bisa melanggar aturan Allah? Digoda setan. Tuh, kan langsung nyalahin setan kan? Gara-gara apa, Bu? Tidak. Kok Nabi Adam bisa tergoda oleh setan? Kemudian makan buah huldi, gara-gara apa? Tadi langsung gara-gara setan. Ada yang jawab, gara-gara istrinya Siti Hawa. Oh, nyalahin istri lagi. Tidak ingat pasal itu ya. Kenapa kamu korupsi gara-gara istri saya? Enak aja kan istri. Gara-gara apa, Bu? Kenapa Nabi Adam kok bisa melanggar aturan Allah sehingga berbuat keji dan mungkar? Melanggar aturan Allah gara-gara apa, Bu? Tidak ingat Allah pada saat Nah, itu gara-gara tidak ingat Allah. Lupa kepada Allah, itu akar masalahnya. Ini ayatnya nih. Ini bukan ibu yang ngomong, ini ayat surat 20 115. Surat 20 115. 20 115. Ada? Sok, Neng. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, tapi Adamnya lupa. Tuh. Jadi yang menyebabkan Nabi Adam tergoda gara-gara apa, Bu? Lupa gitu aja. Makanya diingatkan, wa aqimis shalah li zikri, gitu, Bu. Jadi sholat itu pengingat. Lupa ingetin lagi itu. Karena akar masalahnya kenapa Nabi Adam berbuat dosa gara-gara apa? Lupa. Berarti kalau gitu boleh lupa nggak? Nggak boleh lupa. Terusin. Terus Neng, dikit lagi. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Dan tidak kami dapati kepadanya keinginan yang kuat. Jadi Nabi Adam kenapa berbuat dosa? Gara-gara apa, Bu? Lupa. Nah, makanya supaya nggak lupa, Allah nyuruh sholat.
Wa aqimi sholat zikri. Kalau gitu sholat pengingat bukan? Pengingat agar kita tidak berbuat keji dan munkar. Gitu. Yang aneh itu tadi, rajin sholatnya tapi berbuat kemungkaran juga rajin. STMJ jadinya, Bu. Ya, sholat terus, maksiat jalan. Ya, berarti mohon maaf itu belum sholat sesungguhnya. Kalau orang sholat mah tadi tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi mungkin nggak orang sholat curang? Nggak mungkin. Tapi kenyataannya ada nggak orang rajin sholat tapi curang? Ada. Nah tuh sholatnya gimana? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai sholatnya dinilai oleh Allah seperti ini. Karena ada ayatnya. Surah 8 ayat 35. Surah 8 ayat 35. Silakan. Delapan atau 35. Ya, sembahyang. 35. Saya mau baca. Siapa mau baca? Ibu mau baca? Iya. 8 Al-Anfal ayat 35. Dan sholat Itu betul. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah akulah dan tunjukkan. Ya, diulang Bu dikit lagi. Iya. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu Nah, itu. Bu. Jadi yang disebut dengan fawailul musholin itu sholat yang kayak gitu, Bu. Yang hanya dinilai oleh apa? Siulan dan tepukan tangan. Artinya apa? Sholatnya tidak pengaruh ke akhlak. Halo? Sholatnya tidak pengaruh ke akhlak. Sholat mah rajin tapi selingkuh jalan. Halo? Sholatnya rajin selingkuh jalan. Ada nggak gitu, Bu? Ada. Ya subhanallah. Ya, kalau sudah rajin selingkuh, rajin bohong nggak, Bu? Oh, terus aja. Ini mah contoh. Ya. Berarti kalau gitu dia nggak pada zikir hati toh? Ya. Iya. Memang dikira, mohon maaf, betul istrinya tidak tahu kan? Istri tidak tahu, tapi Allah tahu kan? Berarti Allah tidak ada di hati dan pikirannya dong kalau gitu. Nggak zikir hati. Sehingga dia tidak bisa mencegah selingkuh. Ini mah contoh. Ya. Di Indonesia mah nggak ada yang kayak gitu, nggak ada, Bu. Ini mah kejadiannya di negara tetangganya Malaysia. Gitu. Bukan di Indonesia. Di mana, Bu? Di negara tetangganya Malaysia. Kembali ke laptop. Nah, sekarang kita bahas Qur'annya. Kan antara sholat dan baca Qur'an nggak bisa dilepas. Ya, dua paketnya. Ya, membaca Al-Quran dengan sholat. Nah, setelah bulan Rajab, bulan apa, Bu? Sya'ban. Sya'ban itu artinya bulan persiapan. Ya, Sya'ban itu artinya persiapan karena menuju bulan apa? Ramadan. Ya. Nah, di bulan Sya'ban juga kita meyakini bahwa catatan amal baik buruk manusia di buku catatan ditutup, kemudian buka buku baru, gitu kan? Makanya kita perbanyak di bulan Rajab, perbanyak ibadah, ya. Bulan Sya'ban juga perbanyak ibadah. Nanti buka lembaran baru langsung diawali dengan Ramadan. Ya, Bu. Ya, Ramadan kita bermakna kalau apa? Kalau Ramadan kita dihiasi dengan Quran. Ya, tidak hanya sebatas puasa, tapi juga harus menghiasi lidah kita, mulut kita dengan bacaan Quran. Ya, yang sudah kita lakukan setiap bulan Ramadan ya bagus, terusin, Bu. Nah, cuma saya ingin menambahkan aja, sekarang membaca Quran tidak hanya sebatas membaca, kemudian hatam. Tapi bagaimana caranya kita mendapat petunjuk Allah? Ya, kan ceritanya Ramadan ngajinya kita libur. Betul nggak, Bu? Oh iya kan aneh ini umat Islam itu. Kalau Ramadan pasti libur ngaji tuh, Bu. Kalau sama tambah rajin, ini jadi libur gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa libur, tapi di rumah tadarusan sendiri. Itu maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Jadi begini, bukan kemarin sudah saya sampaikan ya.
Niat kita baca Quran sekarang tidak hanya sebatas ingin dapat pahala, tapi niat kita baca Quran ingin dapat petunjuk Allah. Sekali lagi ya Bu, niat kita membaca Quran ingin mendapat petunjuk Allah. Ya kalau petunjuk kita paham dong, ngerti. Nah makanya bantu dengan membaca Quran terjemah. Bantu, alat bantunya Quran terjemah. Kenapa gak pakai Quran terjemah? Karena ibu nggak bisa bahasa Arab. Gitu aja gambarnya. Kalau baca Arab bisa nggak? Bisa. Tapi kalau bahasa Arab ngerti nggak? Kan enggak. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, alat bantunya Quran terjemah. Makanya kalau tadarus, baca Arabnya seayat, kemudian terjemahnya seayat. Ya, mau seayat-ayat boleh. Atau sehalaman-sehalaman boleh. Satu halaman baca Arabnya, sehalaman baca terjemahnya. Nggak jadi masalah. Atau satu surat baca Arabnya, satu surat baca terjemahnya. Udah gitu aja. Itu tadarus. Kenapa? Karena kita ingin dapat petunjuk. Nah, cuman yang harus diwaspadai gini, Bu. Petunjuk kan ada dua nih. Ada petunjuk Allah, ada petunjuk setan. Ya nggak, Bu? Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia jalan kefasikan, jalan ketakwaan. Gitu, Bu. Dia ada petunjuk Allah, ada petunjuk setan. Itu harus kita waspadai. Nah, Bu, mohon maaf. Ketika setan menggoda manusia, dia tidak mungkin ngaku setan, nggak mungkin. Ketika setan menggoda manusia, tidak mungkin dia ngaku setan. Kata setan, ibu-ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya setan. Saya menggoda ibu-ibu, masa begitu? Jadi setan menggoda manusia pakai baju kebenaran. Artinya apa? Dia mengatasnamakan kebenaran. Ya. Contoh misalnya, dulu Bu, ketika setan menggoda Nabi Adam, dia ngaku sebagai apa, Bu? Setan goda Nabi Adam, dia ngaku sebagai apa? Bukan ngaku sebagai setan, tapi ngaku sebagai, nih kita lihat, surat 7 ayat 21. 7:21. Ini ketika setan menggoda Nabi Adam, ngaku sebagai apa dia? Silakan. Ada, mangga? Ya betul. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Oh, jadi setan goda Nabi Adam ngaku sebagai apa? Penasehat. Setan goda Nabi Adam ngaku sebagai apa, Bu? Penasehat. Jadi nggak mungkin setan ngaku setan, nggak mungkin. Nah sekarang pertanyaannya, mohon maaf, ketika ibu sedang membaca Quran, setan goda nggak kira-kira? Goda. Halo? Goda. Goda nggak? Goda. Goda. Setan bukannya pergi malah datang. Setan bukannya pergi malah apa? Datang. Surat 7 ayat 16 dan 19. Surat 7 ayat 16 dan 17. 16 17 aja. Ada ketemu enggak? Iblis menjawab. Yang menjawab siapa? Iblis. Apa jawabnya, Tusin? Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dan jalan engkau yang lurus. Itu enggak, Bu? Itu sumpah siapa, Bu? Iblis. Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Itu sumpah iblis di hadapan siapa, Bu? Nah, kira-kira iblis bersumpah di hadapan Allah main-main apa bercanda, Bu? Serius. Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Subhanallah. Sumpah siapa? Iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, jalan yang lurus ada di jalan Tebet apa di jalan tol? Nih, jalan yang lurus ada di sini.
Surat 17 ayat 9, ini jalan yang lurus. 17 ayat 9. (17 ayat 9). Saya ini aja dulu. Ada? Sesungguhnya Al-Isra Al-Quran ayat 9, 17 ayat 9. Mangga. surat 17 Ayat 9. ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Jadi jalan yang lurus ada di mana, Ibu? Nah, jadi ketika Ibu mau baca Quran, mau belajar Quran, setan goda nggak? Kan dia akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka kata setan 7 ayat 17-nya. 7 ayat 17-nya. Silakan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Oh, aku akan datang dari mana, Bu? Depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia Aku datang apa aku pergi di situ? Datang. Jadi ketika kita mau belajar Quran, setan datang nggak? Datang. Jangan dipikir kita baca Quran selepas godaan setan, enggak. Pertama Ibu digoda supaya malas baca Quran, gitu nggak, Bu? Subhanallah. Nanti aja rajin baca Qurannya kalau Ramadan. Ramadan sinetron rame. Sebelum maghrib, habis pada saat sebelum sahur, rame nggak sinetron, Bu? Rame, ngadak-ngadak, semuanya acara rame di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Habis sahur mau tadarus nggak jadi. Kenapa? Nonton sinetron. Godaan bukan? Godaan. Habis sholat ngantuk. Gitu, Bu. Ya. Digoda. Sehingga apa? Sehingga orang malas membaca Quran. Itu godanya gitu, Bu. Rajin juga dia baca Quran, masih digoda oleh setan. Sok rajin baca, paham jangan. Akhirnya, Bu, hataman terus gitu nggak, Bu? Wih, Quran mah hatam, bahkan hafid, subhanallah. Tapi hafid Quran korupsi juga. Kenapa ya nggak paham? Ada nggak gitu, Bu? Ada. Sekali lagi, Bu, di Indonesia mah nggak ada. Ini mah kejadiannya di negara tetangganya Malaysia. Nggak ada menteri agama yang sekarang diadili, nggak ada. Ini mah kejadian di mana, Bu? Bukan di Indonesia, di negara tetangganya Malaysia. Indonesia bukan Indonesia. Bukan. Ini mah contoh. Kan hafid Quran. Aneh. Harusnya kan begitu. Udah rajin baca masih digoda. Supaya apa? Nggak paham. Sudah paham juga masih digoda. Supaya tidak melaksanakan. Akhirnya apa? Pinter ceramah. Tapi akhlaknya nggak cocok. Ada nggak gitu, Bu? Pinter ceramah di mana-mana. Tapi akhlaknya tidak cocok. Ya. Tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Subhanallah. Contoh bisa kadang-kadang saya bertanya sama diri sendiri. Ya, alhamdulillah, Bu, selama ini saya tidak pernah korupsi, alhamdulillah. Cuma saya bertanya dalam diri saya bertanya pada diri saya sendiri, tidak korupsinya karena iman, karena jujur, atau tidak ada kesempatan? Tidak ada kesempatan. Nah, saya nggak tahu dah. karena belum dikasih kesempatan masalahnya. Tidak ada kesempatan. Kan harusnya tidak korupsinya karena jujur, kan? Bukan tidak ada kesempatan. Ini kadang-kadang mohon maaf tidak korupsi bukan karena jujur, tapi kenapa, Bu? Karena tidak ada kesempatan. Subhanallah. Kadang-kadang dalam hati gitu. Ya, coba kalau ada kesempatan. Nah, makanya yang punya kesempatan mumpung akhirnya kan? Ya, mumpung. Subhanallah. Sekali lagi ya, di Indonesia mah nggak ada yang kayak gini. Cerita ini mah ada di mana, Bu? Di negara tetangganya Malaysia. Harusnya nyontoh siapa? Harusnya nyontoh Nabi Yusuf tuh. Nabi Yusuf ada keinginan, ada kesempatan, tapi insya Allah bisa bertahan. Ya, kenapa? Karena Allah ada di hati dan pikirannya. Ini ceritanya ada di sini, ceritanya nih. Surat 12 ayat 23. Surat 12 ayat 23. Ada yang mau baca? Enggak. Temu? Enggak.
Ada yang mau baca nggak? Ya. Dan wanita Julaiha. Ah, betul. Dan wanita Julaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Nah, ceritanya Nabi Yusuf digoda oleh Siti Julaiha. Bagi Nabi Yusuf itu godaan bukan, Bu? Kenapa godaan? Kenapa bagi Nabi Yusuf ini godaan nih? Digoda wanita cantik. Sudah cantik isi raja juga, Bu. Sudah cantik alami isi raja. Yang namanya isi raja insya Allah skincare-nya cukup, Bu. Skincare-nya cukup. Salon punya. Perawatan luar biasa. Iya, kenapa? Isi raja. Sudah cantik alami isi raja pula. Ya, perawatannya cukup lah, Bu. Cantiknya luar biasa. Nah, makanya bagi Nabi Yusuf godaan bukan? Godaan. Kenapa godaan? Karena Kenapa ada godaan, Bu? Nih, ini tutup dulu, 23 aja, 24 dulu baca. 24-nya dulu. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan jadi wanita itu. Siti Julaiha suka, Nabi Yusuf juga suka, itu jadi godaan. Kalau Nabi Yusuf nggak suka mah bukan godaan. Walaupun cantiknya luar biasa, kalau yang digodanya banci, kan nggak ada pengaruh. Mohon maaf, ini mah kayak pernah saya diajak kawin sama nenek-nenek, langsung saya tolak dah. Kenapa? Ya nenek-nenek yang ininya. Bukan karena iman, nggak suka weh. Gitu, Bu. Coba kalau yang ngajak saya nikah saya tuh Dewi Persik, kan gimana kira-kira, Bu? Luar biasa. Jadi kepikiran itu. Kayak gini, mohon maaf, Bu, umat Islam dikasih daging babi nolak penerima. Nolak. Kenapa nolak? Haram. Nah, sekarang umat Islam dikasih uang haram nolak penerima. Penerima yang haram. Dikasih daging babi nolak. Kenapa dikasih uang haram nggak nolak? Berarti kalau gitu dikasih daging babi nolak bukan karena haram, tapi nggak suka aja. Kalau karena haram, dua-duanya juga pasti diterima sama dia. Betul nggak, Bu? Ini mah contoh. Nah, jadi Nabi Yusuf suka nggak sama Siti Julaiha? Suka, sudah cantik, isi raja, dahsyat ini. Balik ke 23, Bu. Dan dia menutup pintu seraya berkata. Nah, siapa yang nutup pintu? Siti Julaiha. Ditutup pintunya, pintu kamarnya, pintu jendela ditutup. Artinya apa? Di kamar cuma berdua. Ada Nabi Yusuf dan Siti Julaiha. Kalau saya gemeteran itu udah. Ada keinginan nggak Nabi Yusuf? Suka nggak? Ada kesempatan nggak? Udah ada keinginan, ada kesempatan. Godaan bukan, Pak? Dahsyat itu godaan. Terus apa lagi, Bu? Seraya berkata, marilah ke sini. Dirayu lagi, ya Allah. Mas kesini, Masya Allah ya Rabbana. Kalau saya masih kayu lari, Bu. Tapi lari karontok, Bu. Nah, Bu, ada kesempatan, ada keinginan, ada kesempatan. Tapi kenapa kau bisa menghindari? Di hati dan pikirannya ada siapa? Ada Allah. Maka apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika menghadapi peristiwa itu? Terusin. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah gitu. Nabi Yusuf langsung mohon perlindungan kepada siapa? Allah. Langsung ingat Allah. Kenapa di hati dan pikirannya ada Allah? Wah, ini nggak bener nih. Walaupun ada kesempatan, walaupun Nabi Yusuf suka. Harusnya kan seperti itu. Nah, makanya kita dikawal oleh apa? Oleh sholat. Gitu. Sholat tidak lepas dari yang namanya baca Quran. Kenapa? Karena hidup itu harus ada Quran di hati. Supaya apa? Supaya hati Allah ada di hati dan pikiran gitu. Nah, cuma hati-hati, setan goda. Gitu. Terus? Sesungguhnya orang-orang yang jolim tidak akan beruntung. Nah gitu, Bu. Jadi Nabi Yusuf menghindari satu yang haram, tapi dapat 3 yang halal. Iya. Apa yang dia dapat? Kan tadi Nabi Yusuf suka sama Siti Julaiha.
Suka. Nah, jadi gini, Al-Aziz, Raja Mesir pada saat itu, dengan Siti Julaiha itu umurnya jauh, Bu. Siti Julaiha masih muda, Al-Aziz sudah tua. Kemudian selain sudah tua, Al-Aziz tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai suami, nggak bisa dia. Makanya Siti Julaiha masih gadis itu. Karena belum disentuh oleh siapa? Al-Aziz gitu. Makanya Al-Aziz ketika Siti Julaiha tahu bahwa Siti Julaiha yang salah, dia tahu. Cuma kenapa Al-Aziz tidak menyalahkan Siti Julaiha? Kan untuk menyelamatkan kehormatan istrinya. Gitu, makanya Nabi Yusuf yang dipenjara untuk menyelamatkan nama baik. Ceritanya begitu, Bu. Ya, nah cuma cerita berikutnya akhirnya apa? Al-Aziz wasiat kepada siapa? Nabi Yusuf. Kalau aku sudah meninggal, sudah kamu nikah sama Siti Julaiha. Dapat nggak, Bu? Dapat tuh si wanita cantik. Jadi halal nggak dinikahi mah? Halal. Kan Siti Julaiha itu istri raja. Otomatis ketika dia menikahi istri raja, Nabi Yusuf jadi apa? Raja. Kalau raja kira-kira miskin apa kaya? Tuh, 3 yang dia dapat. 1, istri cantik. Yang kedua apa? Tahta. Yang ketiga apa? Harta. 3-tiganya dapat Nabi Yusuf. Tapi menghindari yang 1. Haram yang 1. Subhanallah. Kembali ke laptop. Ya, sudah melaksanakan, ditanamkan oleh setan supaya apa? Supaya merasa diri paling bisa melaksanakan Quran. Terus saja begitu, Bu. Dia tidak akan henti untuk menggoda manusia. Supaya manusia jauh dari Quran. Ya. Nah, makanya pada saat kita membaca Quran tetap digoda setan juga ngasih petunjuk. Cuma petunjuk ke jalan yang sesat. Makanya perintah Allah begini, Bu, perintah Allahnya. Ya. Surat 16 ayat 98. 16:98. 16 ayat 98. Ada yang mau baca? Mana tadi? Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, jadi kalau hendak membaca Quran disuruh ngapain, Bu? Faida qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita membaca Quran ngapain, Bu? Mohon perlindungan. 1. Makanya baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau minimalnya baca apa? Baca apa? Rabbi a'udzu, bukan minimalnya, lengkapnya baca apa? Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi surun. Atau minimalnya baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi apa? Hati dan pikiran kita blok dulu. Jangan sampai kemasukan siapa? Setan. 1. Ini bekal tadarus nanti. Jadi sebelum Ibu baca Quran, baca apa, Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi Ibu niat nih, membaca Qurannya ingin dapat petunjuk Allah. Gitu. Kenapa baca ta'ud? Supaya tidak digoda setan. Ya, sehingga setan tidak ngasih petunjuk. Kalau setan ngasih petunjuk apa? Ke jalan yang sesat. Harusnya kita mendapat petunjuk siapa? Allah. 1. Yang kedua nih, Bu. Ada kunci kalau kita ingin membuka Quran. Kuncinya apa? Miftahul Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Miftahul Quran. Surat Fatihah kan umul Quran. Betul nggak, Bu? Ya, surat Al-Fatihah umul Quran atau sering disebut dengan babul Quran. Artinya pintunya Quran. Jadi pintu gerbang kalau kita mau masuk Quran baca Fatihah. Makanya di sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Biasanya kalau ada pintu ada apa, Bu? Kunci. Betul nggak, Bu? Ada kunci. Nah, kuncinya Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim disebut Miftahul Quran. Kunci untuk membuka apa? Al-Quran. Gitu. Maka setelah baca ta'awud, baca apa? Baca Bismillah. Kita lihat di surat berapa? Surah 96 ayat 1.
91. 96 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya betul? Betul, Ustaz. Betul? Artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ketika membaca Quran harus menyebut nama siapa? Tuhan. Nama Allah. Makanya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Bu, ini kuncinya. Ya, jadi setelah baca tauhid baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Buka Quran. Supaya Qurannya masuk ke mana? Jadi bismillah itu membuka dua. Satu membuka Quran, isi kandungan Quran. Yang kedua membuka apa? Hati. Agar mau dimasuki oleh akal, mau dimasuki apa? Ayat Quran. Kan kemarin sudah saya sampaikan. Tempat nyimpan Quran di mana, Bu? Di hati. Gitu. Ini tata krama bacanya gitu. Baca apa, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, setelah saya bisa ngajar seperti ini, ayat bil ayat ini, gitu Bu, ya, saya tidak pernah ngonsep kalau mau ceramah gimana. Oh, saya ayat ini ke sini enggak. Ngalir aja. Nah, terus apa yang saya lakukan? Ya, seperti inilah kira-kira. Jadi, kalau saya baca Quran kapan? 2/3 malam. Kemarin sudah saya jelasin. Waktu yang paling bagus membaca Quran kapan? 2/3 malam. Gitu nggak, Bu? Jadi setelah saya sholat, ya, sholat kemudian apa? Tadarus, sudah. Nah, sebelum tadarus apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, terus baca. Habis baca, selesai, biasanya saya satu surat. Tapi kalau suratnya panjang, ya setengah surat lah. Setengah surat saya baca. Nggak dihafalin nggak? Dibaca aja. Nggak dihafalin, saya baca aja. Nah, kemarin tadi subuh saya baca surat An-Nahl sampai ayat 60. Ternyata banyak sekali. Ada ayat-ayat yang langsung di hati. Yang masuk ke dalam hati. Takut lupa lagi, catat. Catatnya mah di handphone lagi itu catatnya. Gitu Bu, sekarang kan gampang gitu ya. Ya, saya juga baca Qurannya di sini kok. Kan ada aplikasi Qurannya. Ya, boleh nggak baca Quran di sini? Ya sama aja. Jadi kalau begitu ini handphone boleh dibawa ke WC nggak? Kalau di rumah mah nggak usah. Bandara bawa. Kalau simpen di ini insya Allah hilang. Terus gimana? Ya kalau begitu aplikasinya dimatiin. Halo? Ya. Aplikasi Qurannya matiin, ganti ke Facebook, apa-apa di WC mah. Ke Facebook mah, ya. Kan gini Bu, mohon maaf. Di WC harus ingat Allah nggak? Kalau zikir mah harus. Cuma nggak boleh zikir lisan. Zikir hati, zikir perbuatan, nah iyalah di WC juga. Kenapa? Zikir hati, ya kan kita hati-hati. Zikir perbuatan apa? Habis selesai pakai WC apa? Bersihkan itu zikir perbuatan namanya. Yang nggak boleh itu zikir apa Bu? Zikir lisan nggak boleh di WC. Di dalam WC Bismillahirrahmanirrahim. Mabok. Gitu. Saya di sini Bu. Gini aja, baca aja. Nggak dihafalin, nggak. Jadi orang tanya, Pak Dadi kok hafal gini-gini? Apa dihafalin? Nggak dihafalin, nggak. Cuma caranya begini passwordnya. Tadi baca apa? A'ud, baca basmalah. Nah, kemudian surat 73 ayat 4. 73 ayat 73 ayat 4. muda uzamnya. Ada yang baca. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dan bacalah Al-Quran dengan apa? Perlahan-lahan. Nah, jadi kalau baca Quran harus bagaimana, Bu? Nah, Ibu jangan cepat-cepat baca aja. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi pertama baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, bacanya perlahan-lahan. Jadi nggak usah cepet-cepet. Perlahan-lahan dari sini apa? Kan perlahan-lahan ada dua. Ada speed, ada volume. Bukan volumenya, tapi apa? Speednya yang perlahan-lahan.
Kalau volume mah segimana keadaan. Tapi kalau ibu lagi baca Quran sendirian, habis 2/3 malam, volumenya juga jangan keras-keras. Ya, cukup kita yang denger gitu aja. Ya, tapi kalau ibu lagi Ibu lagi bertugas membaca Al-Qur'an ketika Ketika musabaqah tilawatil Qur'an atau ketika ada peringatan. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an dibacakan oleh Ibu Isya. Kepadanya kami persilahkan. Ibu Isya datang. Langsung diem aja. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan baca Qur'annya? Dalam hati. Ya kan gitu. Itu mah wajib keraskan. Gitu. Kenapa? Kan supaya orang denger. Ya, supaya orang denger. Gitu, Bu. Tapi kalau kita lagi baca sendiri, nah volumenya juga nggak usah dikeraskan. Tapi kalau lagi situasi tertentu boleh dikeraskan. Nah, yang Yang tidak boleh di sini Speed. Baca perlahan-lahan speednya, kecepatannya santai aja udah. Ya, nggak usah cepet-cepet, kan Belanda masih jauh. Gitu, Bu. Ya, baca pelan-pelan gitu, Bu. Ya, nanti juga ibu akan menemukan ayat yang luar biasa pada malam itu. Ya, makanya supaya tidak lupa gimana caranya? Tulis, catat ya, surat 54 53. 54 ayat 53. Surat 54 ayat 53. Silakan. Oh iya. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, hulu sogirin wakabirin mustator. Urusan besar, urusan kecil hanya tertulis. Jadi nulisnya obat apa, Bu? Nulis obat apa? Obat lupa. Betul nggak? Ketika lupa ada apa? Tulisannya. Kan pertama ayatnya masuk sini dulu, belum ke hati. Kalau sudah di hati mah nggak bakal lupa lagi. Tapi kalau masih di sini kemungkinan lupa besar. Kalau hafalan kan di sini, ya. Makanya hafalan tuh besar lupanya. Makanya saya kan gaul dengan teman-teman hafid Quran nih, pasien hafid, ya harus diulang-ulang terus, Bu. Kalau tidak diulang-ulang ya banyak yang lupa. Kalau hafalan ya harus diulang-ulang terus. Gitu. Makanya beliau mendirikan pesantren itu kenapa? Supaya saya nggak lupa katanya. Kalau tidak mendirikan pesantren, tidak ngajar ya lupa gitu. Tapi dengan mengajar akhirnya apa? Terus diingat nggak, Bu? Oh iya, masih muda-muda. Teman-teman masih muda-muda hafid Quran. Ya. Nah, kembali ke laptop. Nah, jadi yang pertama baca apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga bacanya perlahan. Nah, sambil baca perlahan-lahan di hati, minta bimbingan petunjuk kepada Allah. Nih, surat 20 ayat 114. Surat 20 ayat 114. Surat 20 ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Nah, jangan tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran. Terus? Sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, dan ketika kita tidak cepat-cepat membaca Quran, dalam hati apa, Bu? Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu doa. Jadi begitu kita baca Quran, minta ditambahkan apa? Ilmu. Nah, yang saya lakukan itu paling nggak dihafal nggak? Kalau dihafal, insya Allah lupa. Ya, jadi nggak dihafal begini. Misalkan surah sekian tentang ini, nggak. Saya baca aja. Pokoknya habis sholat tahajud saya baca aja udah. Baca aja, pokoknya baca aja, udah nggak dihafal gitu. Mau ada yang nempel, tidak nempel, pokoknya baca aja selesai. Cuma baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, bacanya perlahan-lahan. Tidak tergesa-gesa, sambil baca perlahan di hati, mohon apa, Bu?
petunjuk. Nah, cuma bacanya tidak hanya Arabnya aja, plus dengan apa, Bu? Terjemahnya. Teknisnya terserah, saya bilang tadi. Mau satu ayat Arabnya, satu ayat terjemahnya boleh. Udah tanggung satu surat aja baca Arabnya, satu surat, gitu. Kemudian setelah itu baca apa? Terjemahnya satu suratnya, nggak apa-apa. Boleh kayak gitu juga. Terserah itu mah. Teknisnya masing-masing. Nah, coba mohon maaf, Bu. Mulai Ramadan sekarang, coba itu praktekkan tadi. Ya, bacanya 2/3 malam, habis sahur. Kan peluang. Mohon maaf, di bulan Ramadan pasti bangun nggak, Bu? Pasti. Ngapain? Sahur. Habis sahur, tidur lagi. Harusnya jangan. Habis sahur apa, Bu? Sholat, segala tahajud. Kemudian apa? Baca tadarus Quran. Tadi tadarus Quran tadinya seperti itu. Nanti ibu rasakan ada sesuatu nggak? Ada yang ibu rasakan nggak? Nanti kita evaluasi ketika bulan Syawal, ketika memulai pengajian kembali. Apa yang ibu rasakan setelah itu? Ya, ini kalau dibilang mah ini resep, Bu. Resep. Ya, mungkin ada yang bertanya, kan Pak Dadi bisa sih menghafal ayat sekian-sekian, kok tahu gitu ayatnya letaknya di mana tanpa harus melihat Quran? Itu modalnya cuma itu doang. Awalnya suka nggak percaya, bisa. Tapi begitu diikutin, iya bener gitu, Bu. Iya bener, alhamdulillah. Akhirnya ayat demi ayat masuk ke mana, Bu? Ke hati, terus gitu. Nah, caranya begitu. Ya, nah cuma yang harus diyakini adalah ternyata yang bisa ngasih paham siapa, Bu? Allah. Yang mengumpulkan ayat di hati siapa? Allah. Surat 75 ayat 16 sampai 19. 75 ayat 16 sampai 19. Kenapa? Al-Qiyamah. Surat 16 sampai 19. Mau baca? ayat 16 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Artinya Sesungguhnya janganlah engkau Nabi Muhammad gerakan lidahmu untuk membacakan karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa ingin paham, Bu. Udah baca aja. Kenapa yang bisa ngasih paham siapa, Bu? Allah. Artinya apa? Ibu baca Quran, baca terjemahnya, jangan ibu simpulin sendiri, jangan. Jangan disimpulkan sendiri. Terus? Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Nah, selesai membacakannya ikutilah. Enggak, ada ayat 17-nya coba, 17-nya. 17-nya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan di dalam hati. Jadi yang akan mengumpulkan di dada kita siapa, Bu? Kan Allah. Cuma ada sababiahnya, kan makanya bahasanya kami di situ. Berarti ada apa? Ada ikhtiar kita. Ya, jadi kita ikhtiar, kita baca tadarus. Kemudian apa? Ada Allah di situ. Nanti Allah yang mengumpulkan di dada kita, gitu, Bu. Terus 18-nya Ustaz ya. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Terus? Tumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Nah, Allah lah yang akan menjelaskan. Gitu. Jadi yang membuat pintar tuh Allah sendiri. Nah, cara Allah menjelaskan gimana? Nanti ketemu tuh ayat-ayat sambungan ayat-ayat ini nih. Gitu. Nah, kalau ibu perhatikan ayat yang pertama kali saya sampaikan nyambung nggak, Bu? Nyambung terus nggak? Nyambung. Itu kan nyambung ke sini. Kok bisa ngejahit kayak gitu? Nah, itu caranya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Jadi pertama baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya perlahan, sambil baca perlahan-lahan mohon petunjuk. Ini resep, Bu. Kalau resep dilaksanakan baru kita bisa ngerasain.
Kalau resep cuma dibaca doang, nggak ada apa-apa. Ibu dapat resep bikin nasi goreng, ya bawang merahnya 7 siung. Pakai ini, hanya dibaca aja, dipraktekkan nggak jadi nggak nasi gorengnya? Enggak. Coba kalau ini dipraktekkan, insya Allah jadi. Ada sesuatu nanti, ya sesuatunya, ibu yang bisa merasakan. Cuma nanti beda-beda kan, ininya beda-beda. Nah, cuma saran saya jangan disimpulkan sendiri. Kalau disimpulkan sendiri khawatirnya salah, berbenturan dengan ayat yang lain. Gitu. Yang saya lakukan sih itu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ya gimana, Bu? Ya, gimana, Bu? Pak Ustadz, kan katanya Mi'raj itu Rasul ke atas dengan buruk. Gimana? Rasul itu kan Mi'raj dengan buruk. Ya, terus? Kan kita yakini memang Rasul yang ke langit ketujuh itu. Sebetulnya memang dengan wujud seperti inikah, seperti manusia inikah beliau ke atas, atau hanya hatinya bagaimana sebetulnya? Ya. Itu yang pertama. Karena di sini kalimatnya ini ada sebagian mufasirin ya. Subhanalladzi asra bi abdihi, abdi. Kalau abdi berarti jasmani dan ruhani. Jadi secara wujud. Secara wujud seperti itu. Yang kedua. Cuma berjumpa dengan Allahnya wujud atau zatnya. Saya yakin sih zatnya. Karena Allah tuh muhalafatul lil hawa disi. Gitu. Zatnya Rasul juga. Kenapa? Zatnya Rasul. Zat Allah. Kalau Rasul mah abdihi jasmani ruhani. Oke, jadi memang kita. Iya, jadi bukan hanya hatinya saja. Nah, kalau ingin mi'raj apa hati dan pikiran kita, kan nggak mungkin kita seperti Nabi. Jadi Rasul itu memang dengan jasmani dan rohani. Dengan jasmani rohaninya. Yang kedua, Pak Ustadz pernah dengar, memang kan ada di Al-Quran, kita baca Al-Quran itu 2/3 malam gitu ya. Tapi ada juga pernah dengar 15 menit atau 30 menit sebelum subuh, kita dianjurkan juga untuk berzikir waktu ashar itu. Yeah. Jadi bagaimana ini penjelasannya? Bu, ibu masuk butik nih. Kalau butik toko apa? Baju. Semua baju di butik bagus-bagus nggak, Bu? Bagus-bagus. Tapi ibu ambil yang mana? Yang paling bagus menurut ibu. Jadi 24 jam, Bu, itu bagus untuk baca Quran. Ya, bagus untuk baca Quran. Habis sholat boleh nggak? Boleh. Tadi sebelum subuh boleh nggak? Boleh. Boleh, kapanpun boleh. Tapi di antara yang bagus ada yang paling bagus. Nah, yang paling bagus tadi 2/3 malam. Bukannya nggak bagus, semuanya bagus. Ya, betul nggak? Itu saya umpamakan tadi. Kita masuk butik, semua baju di butik bagus nggak? Bagus. Tapi kan kita nggak mungkin ngambil semuanya. Kita ambil yang menurut kita paling apa? Paling bagus. Begitupun, Bu. Di antara waktu yang bagus ini ada waktu yang paling bagus. Di antara tempat-tempat yang bagus ini ada tempat yang paling bagus untuk doa atau doh misalnya. Itu kan yang paling bagus ya. Tapi semua tempat bagus ya untuk doa. Bagus. Untuk doa bagus, di masjid ini bagus, di sana bagus, di rumah ibu bagus. Ya, tapi ada tempat yang paling bagus untuk doa apa? Raudhah namanya. Gitu kan, Bu? Ya. Mau sholat bagus di masjid ini bagus nggak, Bu? Bagus. Di mana? Di rumah bagus nggak? Bagus. Dimanapun bagus nggak? Asal jangan di mana, di WC. Gitu kan, Bu? Tapi ada tempat sholat yang paling bagus yang pahalanya gede. Apa? Masjidil Haram misalnya. Masjid Nabawi misalnya. Gitu nggak, Bu? Paham nggak maksud saya? Nah, gitu. Jadi nggak ada yang tidak bagus, semuanya apa? Bagus. Waktu 24 jam dipotong waktu tidur itu semuanya bagus. Tapi di antara waktu yang bagus ada waktu yang paling bagus, gitu. Oke, ada yang lain? Alhamdulillah. Ya, selamat menunaikan ibadah Ramadan nanti ya. Tinggal beberapa 1,5 bulan lagi lah kurang lebih ya. Ya gimana?
Ya. Terus ada juga kan kita tuh sholat tuh doa juga ya Ustaz. Terus di sujud terakhir itu tempat yang terbaik untuk doa. Nah itu doanya kan kalau doa sujud itu ya udah ada tertentu. Terus kalau misalnya kita doa yang lain itu boleh nggak Ustaz? Di dalam sujud tapi bacaannya bukan bacaan sujud. Maksudnya berdoa itu di waktu sujud tuh maksudnya baca doa yang lain di dalam Al-Quran atau baca dengan apa yang diinginkan oleh kita. Ya. Bu, kalau doa itu harus paham doa itu, harus ngerti. Ada yang mensunahkan di sujud terakhir itu dilamain. Jadi setelah kita membaca Subhana Rabbil A'la selesai, kemudian kita doa. Boleh nggak doanya dengan bahasa kita? Boleh. Tapi jangan dikerasin. Di dalam hati. Dalam hati aja doanya. Ya, tapi kalau dikeraskan masalah itu nanti. Dikira sholat pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Cukup di mana Bu? Di dalam hati. Syukur-syukur ibu tahu doa hafal doa bahasa Arab dengan tahu maknanya, syukur-syukur. Ya, tapi kalau misalkan kita mohon sesuatu yang tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Gak apa-apa. Tapi di mana Bu? Dalam hati. Gitu syaratnya. Jangan dikerasin. Ya, sambil sujud ya Allah. Nanti jadi fitnah. Orang sebelahnya bingung nanti. Ya, jadi dalam hati aja boleh. Ya, dengan bahasa kita masing-masing. Gitu. Ya. Kayak ada yang lain? Alhamdulillah. Ya, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita ya sesuai dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Mudah-mudahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai insyaallah di bulan Ramadan tahun ini. Sehingga kita bisa menikmati ibadah Ramadan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan sehingga jiwa kita Ramadan bersih, suci ya, dalam keadaan bersih, mudah-mudahan tetap dalam keadaan bersih sehingga kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda ni'amahu wa yukafiyu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultani. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aura kasih Lisa Mariana. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.